Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1096. Semua dokter telah diperingatkan dengan jelas. Penderita penyakit kelamin tidak boleh menyentuh makanan laut. Bukan hanya akan meringankan gejala, tetapi juga dapat menyebabkan erosi. Hana gemetar ketakutan. Dia sudah makan begitu banyak makanan laut. Benar-benar nasib sial malam ini. Pada saat ini, Wendy menambahkan sepotong teripang, menyerahkannya ke mangkuk Hana, dan berkata, "Bu, kamu telah mengalami kemarin. Makanlah lebih banyak teripang." Ketika Hana melihat teripang, seluruh tubuhnya menjadi berbulu. Segera setelah itu, saya merasa gatalnya tampak sedikit lebih serius. Dia buru-buru mengembalikan teripang itu ke Wendy. Dia sudah panik. Pada saat ini, panas dari 6 panci panas kecil telah mengubah ruangan pribadi ini menjadi kamar mandi. Hana berkeringat di sekujur tubuhnya, dan rasa gatalnya terus meningkat. Dia buru-buru berdiri dan berkata, "Aku kenyang dan ingin keluar mencari udara segar." "Kalian terus makan," Harold berkata. "Bu, ada begitu banyak abalon dan tiram di sini." Hana berkata dengan kesal, "Oh, aku kenyang. Aku tidak makan lagi." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan keluar dari pintu. Setelah meninggalkan ruangan yang pengap, Hana merasa sedikit lebih baik. Hana tahu dia sudah makan begitu banyak makanan laut. Efek samping lainnya belum muncul sementara waktu. Saat wasirnya kambuh, dia tidak akan mau makan makanan laut. Dia juga tahu biasanya serangan seafood akan terjadi setelah 3 jam makan. Dia sudah tahu. Dia akan merasakannya malam ini. Dia sangat tertekan. Saat berhubungan intim kemarin, dia masih berpikir suaminya memang jauh lebih buruk daripada atasannya. Sebagai perbandingan, dia tidak begitu membenci supervisor, karena dia juga memberinya banyak kebahagiaan. Tetapi yang tidak pernah dia bayangkan adalah, sehari setelahnya semuanya akan menjadi seperti ini. Jika dia benar-benar terinfeksi, bukankah dia akan berakhir? Hana yang bertekad tidak berani kembali ke ruangan pengap itu. Dia menunggu. Dan setelah anggota keluarga lainnya selesai makan, dia berjalan kembali bersama keluarga. Pada saat ini, makanan laut sepertinya sudah mulai bereaksi. Rasa gatal yang terus meningkat membuatnya sangat tidak nyaman untuk berjalan. Ketika dia kembali ke Villa Elite Thompson, Hana sudah sangat gatal. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari-cari apakah ada sesuatu yang tidak mencolok yang bisa dijual. Setelah melihat-lihat, dia menemukan ada mesin kopi Deklonghi impor di dapur. Tampaknya cukup mahal. Nyonya Wilson tidak pernah minum kopi. Dia hanya minum teh. Dia pasti tidak akan memperhatikan mesin kopi ini. Jika dia diam-diam menjualnya, dia tidak akan tahu. Jadi dia online untuk memeriksa model mesin kopi. Dia menemukan bahwa mesin kopi itu ternyata adalah mesin kopi kelas atas yang diimpor. Meskipun ukurannya tidak besar, nilainya lebih dari 50.000 yuan. Jadi dia mempelajari cara putranya, pergi ke situs barang bekas untuk melihatnya. Dia menemukan harganya setidaknya 30.000 yuan. Untuk mendapatkan pembeli lebih cepat, dia langsung memberi harga 25.000 yuan. Sambil menahan rasa gatal dan menunggu lebih dari 10 menit dengan ponselnya, seseorang menghubunginya dan berkata langsung, "Saya ingin barangnya. Bolehkah saya mengambilnya besok pagi?" Hana buru-buru menjawab, "Tidak masalah. Sampai jumpa besok jam 9 pagi di pintu masuk Villa Elite Thompson." Pada saat ini, Donald, yang berada jauh di Sudbury, sedang mempelajari cara menghentikan penurunan harga saham yang tak ada habisnya. Asistennya melangkah maju dan berkata dengan suara pelan, "Tuan Webb, Hana dari keluarga Wilson baru saja menjual mesin kopi di villa melalui situs jual beli barang second." Ketika Donald mendengar ini, dia berkata, "Astaga, keluarga ini bandit." Bab 1097. Malam ini adalah malam pertama keluarga Wilson tinggal di Villa Elite Thompson. Mereka semua memiliki rasa keagungan yang sangat kuat di hati mereka. Nyonya Wilson memanggil semua orang ke ruang tamu dan duduk di sofa mewah bergaya Eropa. Wanita tua itu tampaknya telah menemukan aura yang sama ketika dia mendominasi Wilson Group. Dia tersenyum, dengan senyuman penuh keagungan dan gengsi. Setelah menilai semua orang,
Dia berkata dengan perlahan. Hari ini adalah kemenangan bertahap kita. Meskipun Wilson Group belum bangkit, keluarga kita sekarang sudah mengalami kemajuan. Tentu saja, ini layak untuk dirayakan. Semua orang mengangguk berkali-kali. Semua orang bersemangat. Kecuali Hannah. Hannah sudah merasakan efek makanan laut mulai muncul saat ini. Dan rasa gatal membuatnya nyaman. Nyonya Wilson meliriknya. Dan berkata dengan sedikit jijik. Hannah, kamu sudah tua. Mengapa kamu selalu bolak-balik seperti belatung? Hannah ekspresi sangat jelek. Kata-kata wanita tua itu benar-benar menyakitkan. Seperti belatung. Apakah itu cara dia menggambarkan istrinya? Namun, dia tidak berani menentang wanita tua itu. Jadi dia berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Bu, perutku sedikit tidak nyaman. Nyonya Wilson memutar matanya ke transmisi dan berkata, saya melihat kamu. Kamu telah terlalu banyak menderita di tambang batu bara. Malam ini kamu banyak makan hotpot seafood. Kamu makan begitu banyak seperti kelaparan 3 tahun. Bagaimana perutmu bisa terasa? Hannah merasa lebih tertekan. Tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan jujur dan berkata, Bu, kamu benar. Nyonya Wilson terlalu malas memperhatikannya. Dia melanjutkan, karena keluarga kita telah mulai bangkit. Langkah selanjutnya adalah membangun kembali Wilson Group. Setelah Tuan Webb mentransfer uang ke rekening perusahaan Wilson Group, kami akan mulai beroperasi seperti biasa. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Christopher dan berkata, Christopher, saat perusahaan kembali beroperasi, kamu yang menjadi manajer bisnis. Kamu bertanggung jawab menegosiasikan kerjasama dengan Wilson Group. Christopher mengangguk. Oke, Bu, aku tahu. Aku akan melakukan yang terbaik. Nyonya Wilson sedikit mengangguk puas, dan memandang Harold di samping. Harold, kamu akan menjadi direktur Wilson Group di masa mendatang. Kamu harus mengesampingkan sikap dan mengecewakanmu. Jangan sampai orang lain terdekatmu. Khususnya, jangan sampai Claire melihatmu sebagai lelucon. Mengerti? Harold buru-buru berkata, Nenek, aku tahu. Nyonya Wilson memandang Wendy. Wendy, kamu muda dan cantik. Ketika kamu bersama Geralt, kamu hanya tahu bermain dan bersenang-senang setiap hari. Kamu harus berkontribusi untuk grup di masa depan. Saya pikir kamu cocok menjadi manajer hubungan masyarakat, yang berangkat dalam pemasaran dan hubungan pelanggan. Wendy mengangguk patuh. Oke nenek, aku akan mendengarkanmu. Baiklah, Nyonya Wilson berkata dengan puas. Kalian semua harus semangat dan fokus. Tidak mudah bagi keluarga Wilson untuk memiliki kesempatan ini. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini untuk mengembangkan perusahaan. Kalian mengerti? Saya mengerti. Semua orang menanggapi. Dan sikap mereka juga bersemangat. Christopher buru-buru berkata, Bu, bisakah kamu juga mengatur pekerjaan untuk Hannah? Nyonya Wilson bersinar dan berkata, Hannah bisa tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan rumah. Harus selalu ada seseorang di keluarga yang mengurus keluarga. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Hannah mengungkapkan posisinya, dia berdiri dan berkata, Oke, itu dia. Aku akan ke atas untuk tidur. Kalian istirahat lebih awal. Harold dan Wendy tidak sabar kembali ke kamar mereka dan menikmatinya. Lagi pula, gaya dan standar dekorasi rumah ini sangat tinggi. Jauh lebih baik daripada kamar yang mereka tinggali sebelumnya. Setelah wanita tua itu pergi, keduanya bangkit satu demi satu dan kembali ke kamar masing-masing. Christopher memandang istrinya, dan tiba-tiba memiliki ide untuk berhubungan intim lagi. Dia buru-buru berkata, Istriku, ayo kembali ke kamar. Kita istirahat. Bab 1098. Hannah merasa semakin gatal dan kesal, tapi dia tidak punya ide lain untuk menghadapi malam besar ini. Tidak ada uang untuk pergi ke rumah sakit. Dia harus menunggu sampai besok untuk menjual mesin kopi. Dia tidak punya pilihan selain bangun dan kembali ke kamar di lantai 2 bersama Christopher. Begitu dia memasuki kamar tidur utama yang besar dan mewah di lantai 2, Christopher tidak bisa menunggu dan berkumpul. Istriku, aku ingin lagi malam ini. Setelah mendengar ini, Hannah terkejut. Sambil memerdekakan diri, dia berkata, lupakan dulu malam ini. Istirahatlah lebih awal jika kamu lelah. Christopher memohon. Kamu tidak mau.
Istriku. Hana merasa sangat tidak nyaman saat ini. Bagaimana mungkin dia masih memiliki pemikiran seperti itu? Dia berkata, jika aku mengatakan tidak, maka kamu tidak dapat melakukannya. Hari ini kita tidur dengan selimut masing-masing. Meskipun Christopher sangat tertekan, melihat istrinya Ridak bersemangat, dia tidak bisa memaksanya. Dia hanya bisa setuju dengan enggan. Keduanya berbaring di tempat tidur. Christopher masih berusaha membujuk Hana. Tetapi sikap Hana sangat tegas. Dalam keputusasaan, Christopher tertidur lelap. Hana berbaring di sebelahnya. Dia tidak bisa tertidur setelah karpet guling. Rasa gatal yang menggores membuatnya terasa sangat tidak nyaman. Dia semakin bingung. Merasa dia benar-benar menderita penyakit semacam itu. Sambil berpikir untuk pergi ke rumah sakit besok untuk memeriksa dengan cermat. Dia khawatir suaminya tertular dari dirinya sendiri. Charlie masih mempertimbangkan untuk menyiapkan kebun sayur untuk istrinya. Sebelum tidur, Claire membayangkan perjalanan memetik sayuran besok. Dia mengira suaminya akan mengajaknya pergi ke perkebunan sayuran dan buah di pinggiran kota. Dia tidak membayangkan bahwa suaminya, yang sangat mencintai dirinya sendiri, siap membuat kebun sayur yang unik untuknya di halaman malam ini. Pada jam 12 malam, Zeke White mengirim pesan WeChat. Dia mengatakan dia telah membawa seseorang untuk datang. Dan Claire, yang berbaring di sebelah Charlie, sudah tertidur. Napasnya sangat stabil, seperti dia tidur sangat nyenyak. Untuk memastikan dia tidak terbangun, Charlie diam-diam mengumpulkan sedikit energi spiritual di ujung runcing dan menghancurkan dahinya. Dengan cara ini, dia dapat memastikan istrinya akan tidur sampai besok pagi. Sekarang, dia ingin menyiapkan kejutan untuk istrinya. Jika saat tidur dia mendengar suara, bangun dan melihat ke jendela, maka kejutan itu akan terungkap lebih awal. Kemudian, Charlie terbangun dan bangun dari tempat tidur, dan datang ke halaman. Beberapa menit kemudian, Zeke White secara pribadi membawa beberapa truk ringan ke gerbang villa. Truk itu penuh dengan semua jenis sayuran dan tanaman buah-buahan. Semuanya sudah berbuah dan tumbuh dengan sempurna. Begitu Zeke melihat Charlie, dia berkata dengan hormat, "Tuan Wade, saya telah membawa tanaman sayur dan buah terbaik yang dapat saya temukan di Aurus Hill. Varietas atau tanaman apapun dalam daftar ini dipilih dengan cermat dari rumah kaca yang tak terhitung jumlahnya. Dan saya memilih yang terbaik. Saya jamin, tidak akan ada kedua kebun sayur terbaik untuk Anda ini di Aurus Hill atau bahkan di seluruh negeri." Charlie mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Baik sekali. Aku akan mengingat kebaikanmu ini." Bab 1099. Ketika Zeke White mendengar ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Wade." Setelah berbicara, Zeke buru-buru berkata, "Tuan Wade, berbagai tanaman yang saya dapatkan di sini berjumlah lebih dari 200 tanaman. Jika semuanya ditransplantasikan dan dibudidayakan, itu akan memakan waktu lama. Jadi biarkan para pekerja bekerja terlebih dahulu. Kira-kira sekitar pukul 5 atau 6 besok pagi sudah akan selesai." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu izinkan para pekerja mengerjakannya." Zeke White buru-buru melambai kepada seorang pria di sebelahnya dan berkata, "Kalian, bekerjalah dengan cepat dan hati-hati. Pastikan semua tanaman tidak rusak dengan cara apapun, terutama melon dan buah-buahan. Tidak boleh jatuh dan kering. Saya akan memberi kalian banyak hadiah, masing-masing 10.000 amplop merah. Jika kalian tidak melakukannya dengan baik dan membuat Tuan Wade tidak puas, jangan salahkan saya akan memberi isyarat kasar." Asisten mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mendatangi para pekerja dan berkata, "Semua orang harus bekerja keras." Tuan White mengatakan, "Jika kalian menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai dengan jumlah, setiap orang akan diberikan amplop merah berisi 10.000 yuan." Begitu kata-kata ini keluar, semua pekerja sangat bersemangat. Mereka biasanya tidak bisa mendapatkan total 10.000 yuan per. Biasanya hanya 5.000 yuan, yang sudah cukup besar bagi mereka. Tapi sekarang, jika bisa menyelesaikan pekerjaan mereka malam ini, semua orang bisa mendapatkan 2 bulan upah. Ini seperti kue yang jatuh dari langit bagi mereka. Jadi sekelompok pekerja bekerja keras.
Charlie tidak tidur sama sekali. Dia melihat para pekerja menanam semua jenis tanaman dengan hati-hati di halaman villa. Halaman villa di Villa Elite Thompson sangat luas. Terbagi halaman depan dan halaman belakang. Luasnya sekitar 2500-3000 meter persegi. Charlie hanya meminta pekerja untuk menempel di dinding. Karena dia merencanakan ruangan sekitar 500 meter persegi. Untuk menanam semua sayuran dan buah-buahan secara berkala. Jika istrinya Claire benar-benar menyukainya, dia bisa meminta orang lain untuk membangun rumah kaca. Untuk menutupi kebun sayurnya dan memasang pengatur suhu dan kelembaban konstan di dalamnya. Dengan cara ini, bahkan ketika salju turun di musim dingin, selalu ada sayuran dan buah-buahan segar di dalamnya. Pada saat itu, Claire bisa bersyukur sendiri setiap hari. Charlie membayangkan betapa bahagianya itu. Meskipun memerlukan sedikit usaha, itu lebih baik dari apapun untuk membuat istri saya bahagia. Jacob dan Elaine tidur di kamar berbeda. Tapi setelah mendengar berita itu, keduanya melakukan pembongkaran ke teras secara bersamaan. Mereka melihat ke bawah ke teras kamar masing-masing, dan mereka melihat pemandangan yang begitu indah di bawah. Jacob tidak tahu apa yang dilakukan Charlie. Jadi dia segera berlari ke bawah dan bertanya, "Charlie, apa yang kamu lakukan? Mengapa ada begitu banyak buah dan sayuran? Apakah kamu mencoba bertani di rumah?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Benar sekali. Aku mendengar Claire sangat suka memetik buah-buahan dan sayuran. Jadi saya memanfaatkan sebagian halaman untuk membuat kebun sayur dan buah. Claire bisa memetik setiap hari." Jacob mengacungkan jempol. "Claire suka ini. Aku, ayah, telah melupakan hal ini. Aku tidak menyangka kamu mengetahuinya." Setelah itu, dia menghela nafas dan berkata, "Claire sangat beruntung menikahimu." Jarang sekali pria rela melakukan banyak upaya untuk istri mereka. Pada saat ini, Elaine muncul di teras di lantai 3. "Jacob, semua pria lebih baik darimu. Semua pria mencintai istrinya lebih dari kamu. Hanya bajingan sepertimu yang membuat istrimu menderita. Bahkan kamu ingin berpisah darinya dan menceraikannya." Jacob mengangkat kepalanya dengan wajah gelap dan berteriak, "Elaine, jangan banyak bicara. Apa yang telah kamu buat? Jika bukan karena Charlie, kamu sudah menghancurkan keluarga ini sejak lama. Jika aku tidak menceraikanmu, mungkin kamu akan mengambil hidupku juga." Elaine memarahi, "Persetan dengan dirimu. Dengarkan aku. Jacob, selama aku masih hidup, kamu tidak akan bisa bercerai." Setelah berbicara, Elaine kembali ke kamar. Jacob sangat marah, tapi dia tidak bisa menyerang. Jadi dia hanya bisa berkata kepada Charlie dengan kesal, "Kamu tahu, dia tikus." Charlie tersenyum ringan. Dalam hati Charlie berkata, "Aku tahu lebih baik darimu apakah dia tikus atau bukan." Tapi tentu saja hal ini tidak bisa dikatakan. Jadi dia bertanya kepada Jacob, "Apakah kamu sudah bertemu Matilda lagi?" Jacob mengayunkan tangannya dengan ketakutan. "Tolong, pelankan suaramu. Kalau tikus itu mendengar dan tahu Matilda telah kembali ke Tiongkok, aku akan tamat." Bab 1100. Charlie tersenyum ringan. Sepertinya mertuanya ini sangat khawatir jika Elaine tahu kembalinya Matilda ke Tiongkok. Namun, dia juga khawatir hal semacam ini tidak dapat disimpan selamanya. Berapa lama itu bisa disimpan tergantung pada keberuntungan orang tua itu. Nyonya Wilson di sebelah merasa ringan. Dan ketika dia mendengar suara-suara di luar, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke teras. Dia melihat rumah Charlie terang benderang. Dia lebih memerhatikan. Ada banyak pekerja yang menanam sayuran untuk mereka. Apa yang terjadi di sini? Bukankah menanam sayuran harus dimulai dengan menabur benih terlebih dahulu? Ini sama saja Charlie memindahkan seluruh kebun sayuran ke halamannya sendiri. Orang udik tetap saja orang udik. Villa sebegitu bagus. Jadi sia-sia karena dia menanam buah dan sayuran. Jika dia memilih, dia hanya akan menanam beberapa bunga kelas atas. Untuk menunjukkan betapa mewahnya villa besar ini. Tapi kalau dilihat dari kualitas sayuran, melon, dan buah yang mereka dapatkan, sepertinya cukup bagus. Pasti semuanya tumbuhan organik yang mahal. Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson berencana mencari waktu besok dan meminta Hannah untuk mencuri sayuran beberapa piring.
Pada saat ini, Hana sedang beredar guling di tempat tidur, tidak bisa tertidur. Rasa gatal menjadi semakin tidak tertahankan, dan membuatnya tidak bisa ditahan. Itu sangat gatal sehingga dia tidak tahan, jadi dia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Tapi kali ini, Hana terkejut menemukan bintik-bintik merah mulai tumbuh di tubuhnya. Terlihat sangat menakutkan, dia sangat panik. Baru menunggu fajar, dan dia ingin pergi ke rumah sakit sesegera mungkin. Malam ini sangat menyiksa bagi Hana. Untuk paruh pertama malam, dia hanya berbaring dan berguling-guling di tempat tidur. Pada paruh kedua malam, dia tidak bisa berbaring. Dia tidak mengerti mengapa penyakit itu datang begitu cepat. Dia mencari berbagai informasi kesehatan melalui ponselnya. Membaca-baca dalam waktu yang lama, dia menemukan bahwa jika memiliki penyakit menular seksual, harus menghindari makanan laut dan makanan pedas. Melihat ini, dia sangat menyesal. Saat makan hot pot seafood di malam hari, dia menginginkan yang pedas. Kali ini, dia benar-benar kapok memakan dua hal ini dalam hidupnya. Hana khawatir dia akan terlambat sehingga tidak bisa membawa mesin kopi keluar karena ada keluarganya. Dia bangun jam 5 pagi, dan diam-diam memenuhi syarat ke dapur, dan keluar dengan mesin kopi di tangan. Saat melewati rumah Charlie, kebun sayur yang disiapkan Charlie untuk istrinya hampir selesai. Di seberang pagar halaman, Hana terkejut melihat rumah Charlie memiliki kebun sayur yang luas dalam semalam. Dia menunggu di pintu Villa Elite Thompson selama lebih dari 1 jam. Akhirnya orang yang membeli mesin kopi datang. Hal pertama yang dilakukan Hana setelah mendapatkan uang adalah segera naik taksi dan buru-buru pergi ke rumah sakit Silverwing. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.